Dalam Perang Dunia II, pembom Amerika menemukan kapal perang Jepang. Mereka segera membom kapal perang itu. Tapi tidak peduli berapa banyak bom yang mereka jatuhkan, mereka tidak bisa menghancurkannya. Sampai asapnya hilang. Mereka baru tahu bahwa itu adalah sebuah pulau. Itu sebabnya mereka menyebutnya Pulau Kapal Perang. Namun, itu karena militer AS membom tanpa pandang bulu. Mereka membunuh pekerja yang tak terhitung jumlahnya di pulau itu. Tentara Jepang dengan tegas memblokir Palka untuk menghindari bom. Tidak izinkan satu pekerja di dalam tempat penampungan. Siapapun yang mencoba masuk akan ditembak mati oleh mereka. Setelah pintu ditutup, para pekerja malang itu langsung dibantai dengan bom dari atas. Jeritan bergema di seluruh pulau. Sisi lain, juga karena serangan bom yang tiba-tiba. Jadi, pria tua Yun Ha-chuk berhasil lolos dari kejaran Park Mo-yong. Kemudian mengambil kesempatan untuk menembaknya kembali. Untuk memastikan tidak ada yang tahu rahasianya. Orang tua itu tidak segan-segan membunuh bawahannya untuk membunuh mulutnya. Setelah serangan udara selesai, dia berkeliling untuk memastikan apakah Lee Kang-uke masih hidup atau sudah mati. Hingga ada yang mengatakan bahwa jasad Merk Lee telah ditemukan. Pada titik ini, Yun tua benar-benar merasa nyaman. Karena untuk menghindari cara penyebaran penyakit dari mayat. Meski identitas korban tewas belum bisa dipastikan, Jepang masih terus membakar semua tubuh pekerja naas itu. Haruskah membakar Jepang juga? Mengapa hanya membakar orang Korea? Keesokan harinya setelah dibom, wakil manajer Yamada menerima telepon dari kantor pusat. Angkatan Darat AS baru saja menjatuhkan bom di Hiroshima. Bom baru. Orang yang tinggal di dekat Hiroshima mengatakan itu adalah bom raksasa. Belum ada berita resmi. Tetapi dikatakan bahwa lebih dari 100.000 orang meninggal. Sepertinya situasinya menjadi semakin berbahaya. Yamada khawatir. Jika perang ini gagal, semua pekerja Korea di pulau ini, mereka semua akan menjadi saksi di pengadilan perang. Karena untuk mencegah hal tersebut terjadi, Yamada tanpa ampun meracuni tangan itu. Dia pertama kali membunuh manajer Shimasaki yang terluka akibat pemboman tersebut. Setelah itu, ia mengambil alih pengelolaan pulau tersebut. Kemudian berurusan dengan pemimpin di pihak pekerja Korea. Dia merencanakan pembunuhan seorang gadis Jepang. Kemudian biarkan seorang pengkhianat Korea bernama Jonggu menonjol dan tunjukkan pelakunya. Dia menyalahkan Choi Chil-seong sebagai pelakunya. Cepat atau lambat gue akan menghancurkan lu menjadi dua. Tentu saja untuk menangani semua pekerja Korea. Dia tidak akan bisa melakukannya tanpa bantuan Yun tua. Yamada ingin Tuan Yun bisa memancing semua pekerja Korea turun ke tambang. Kemudian meledakkannya dan menguburnya hidup-hidup. Dan kondisi pertukaran untuk ini adalah, dia memastikan untuk mengeluarkan Yun tua dari pulau dan kembali ke rumah dengan selamat. Yun tua setuju. Tapi percakapan mereka didengar oleh Mo-yong dan Bai Suhi. Ternyata Kang-uke belum mati. Karena saya menyaksikan Tuan Yun membunuh orang dengan matanya sendiri. Dia bahkan membawa putrinya pergi. Lalu tanpa sengaja menyelamatkan nyawa Mo-yong yang terluka parah. Malam itu juga, ketika Tuan Yun sedang mengumpulkan semua pekerja dan mulai memberikan pidato. Pertama dia mengkritik kejahatan orang Jepang. Lalu dia memberitahu semua orang. Dia berdiskusi dengan Yamada tentang penerus baru. Yamada berjanji akan meningkatkan tunjangan dasar pekerja. Tidak hanya memperbanyak hari libur, tetapi juga diperbolehkan pulang kampung untuk berkunjung ke rumah. Apalagi gaji setiap orang akan berlipat 3. Para pekerja, setelah mendengarkan, semuanya bertepuk tangan. Kemudian Pak Yun menyarankan, untuk merayakan awal yang baru, semua pekerja termasuk wanita dan anak-anak turun ke tambang batu bara untuk beribadah. Kami akan melakukan upacara di dalam. Bagaimana menurut kalian? Saya keberatan. Besok jika kita pergi ke tambang kita semua akan dikubur hidup-hidup. Setelah itu, Mo-yong membawakan cerita tentang Tuan Yun yang didiskusikan dengan Yamada kepada semua orang. Selanjutnya, Tuan Lee juga berdiri untuk melanjutkan. Kemudian dia bahkan mengambil buku Yun tua sebagai bukti. Tapi meski begitu,
Orang-orang masih tidak mempercayai mereka. Pada saat ini, seorang pria berkacamata berdiri. Dia dulunya sangat setia pada Yun Tua. Tapi sekarang dia menuduh Yun Tua membunuh bawahannya dengan tangannya sendiri. Setelah itu, dia juga mengeluarkan nomor Tuan Yun. Chong Ho sebelum meninggal memiliki nomornya di tangannya. Orang-orang baru saja mulai bangun sekarang. Yun Tua akan melarikan diri. Tapi sudah terlambat. Semua yang saya lakukan adalah untuk semua orang. Saya berpikir untuk negara. Saya untuk semua orang. Setelah Mo Yong mencabut guntingnya, sampah pengkhianat itu akhirnya menerima hukuman yang pantas. Tapi apa yang harus dilakukan selanjutnya? Jepang bertekad untuk membunuh semua pekerja. Mereka pasti tidak akan menegosiasikan apapun. Tetapi banyak orang seperti ini tidak dapat melarikan diri bersama. Di depan kebingungan semua orang, Mo Yong mulai menganalisis situasinya. Dia mengatakan sebelumnya bahwa tidak ada yang bisa melarikan diri. Itu karena Tuan Yun diam-diam memberitahu orang Jepang. Sekarang selama mereka mendapatkan kapal pengumpul batu bara, jika mencapai area tambang batu bara, berhasil melarikan diri. Kita memiliki begitu banyak orang yang melarikan diri bersama. Orang Jepang akan menembak semua orang, jadi apa yang Anda lakukan? Kata Mo Yong. Pasukan Jepang dikirim ke sini karena mereka tidak layak untuk berperang. Kita lebih kuat. Bahkan jika itu terungkap. Selama tidak takut untuk melawan, pasti akan berhasil. Di bawah analisisnya, semua orang memutuskan untuk bergabung bersama. Mereka mulai membagi tugas. Kelompok bahan peledak akan menyiapkan ranjau dan alat pemadam kebakaran. Sekelompok orang yang terluka memecahkan tempat tidur untuk dibawa. Kelompok wanita logistik akan membuat tali. Tim pelopor akan menyelamatkan Choi Chil Seong agar dia bisa memimpin rakyat. Mereka menyelamatkan Chil Seong. Chil Seong mengajak semua orang untuk mencuri gudang senjata. Juga saat ini, Mo Yong memimpin rombongan untuk membawa perahu dari luar. Lee sekarang memiliki kesempatan untuk mempromosikan kemampuannya lagi. Dia menggunakan kefasihannya untuk mengelabui para patroli. Semuanya berjalan sesuai rencana. Udara di pulau itu sepertinya juga membeku. Semua orang terdiam di akhir skuad. Semua bergerak sangat teratur sesuai dengan kriteria sakit, penyakit akan pergi duluan. Tetapi pada saat ini, sisi motel pekerja terbakar. Ternyata Yamada tidak hanya mengandalkan si Tua Yun. Dia memerintahkan bawahannya untuk membakar para pekerja pada tengah malam. Tapi ketika api menyala sangat keras, masih tidak bisa mendengar satu jeritan pun. Saat ini, keberadaan semua pekerja terungkap. Setelah 2 tembakan terdengar, Yamada akhirnya punya alasan untuk bertindak. Jangan biarkan satu pun orang Korea melarikan diri. Saat ini, urutan gerakan mereka yang tepat mulai kacau. Semua orang bergegas melewati Korsel untuk melindungi semua orang dari melarikan diri. Chil Seong membawa saudara-saudara lainnya ke belakang untuk bantu. Malyon juga membantu. Kelompok dinamit mulai melempar botol bahan peledak untuk menghentikan tentara Jepang. Namun, karena meningkatnya jumlah orang di ban berjalan, jembatan mulai runtuh. Tepat setelah itu seluruh sabuk konveyor pecah menjadi 2. Pekerja yang belum bisa masuk ke ban berjalan ditembak jatuh oleh tentara Jepang yang hiruk-pikuk. Orang-orang jahat ini, kesalahan apa yang kita lakukan pada akhirnya? Pada saat yang sama para pekerja jatuh dalam keputusasaan satu persatu. Lee, yang selalu ingin hidup dan takut mati, bangkit kembali. Dia mencoba yang terbaik untuk menarik jembatan yang rusak itu. Sohee melihat itu dan bergegas mendekat. Melihat aksi ayah dan anak mereka. Setiap orang tampaknya diberdayakan, setiap orang memiliki tangan. Mo Yong melawan balik dengan garda depan sekarang. Meski hujan peluru dari tentara Jepang, ia mempertaruhkan nyawanya untuk melemparkan bahan peledak untuk melawan. Kedua belah pihak menderita kerugian besar. Lee mempertaruhkan nyawanya untuk mengambil bendera Jepang. Lalu sobek menjadi 2. Kemudian bersama-sama dengan semua orang berhasil mengangkat jembatan yang rusak itu. Saat itu, beberapa tentara Jepang juga kehabisan amunisi. Mo Yong memimpin semua orang untuk mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik.
Chil Seong dan beberapa orang di belakang terus mendukung. Namun kali ini Malyon sayangnya terkena peluru. Ternyata Jonggu yang menembak dari belakang. Melihat saudara-saudara jatuh satu persatu, Chil Seong dengan marah mengambil pistolnya dan bergegas. Dia mengangkat senjatanya dan memukul Jonggu. Kemudian gunakan semua kekuatan untuk mematahkan pengkhianat menjadi dua. Tapi kemudian Chil Seong masih ditembak jatuh oleh tentara Jepang. Pada akhirnya dia jatuh di samping Malyon. Bunuh semua orang Korea untukku. Yamada membawanya untuk membunuh para pekerja yang mencoba memanjat jembatan. Pekerja yang tak terhitung jumlahnya ditembak jatuh dari jembatan. Lee masih ingin membantu. Tapi begitu dia mengambil pistol, dia ditembak. Akhirnya tertabrak oleh Yamada. Baby Sohee saat melihat ayahnya ditembak, dia berlari ketakutan. Pada saat bahaya, Moyong menggunakan seluruh kekuatannya untuk melempar granat. Lee mengambil kesempatan untuk menembak satu tembakan ke kaki Yamada. Orang Korea sialan ini. Sohee sekarang memegang bahan peledak. Lempar ke arah Yamada. Yamada langsung berubah tubuh kebakaran. Moyong segera mengambil pisau dan memenggal kepalanya. Karena pemimpinnya kalah, tentara Jepang juga secara bertahap menyerah. Pertempuran tragis ini akhirnya berakhir. Kita bisa pulang. Kemudian semua pekerja Korea naik ke kapal. Bersama-sama mereka kembali ke rumah. Saat ini, 3 pembom Amerika terbang melintasi langit. Lee tidak bisa bertahan lagi karena dia kehilangan begitu banyak darah. Dia memohon pada Moyong untuk merawat putrinya untuknya. Tolong jaga putriku. Melihat putri menangis, Lee membuat wajah buruk untuk menghiburnya untuk terakhir kalinya. Kemudian dia menghembuskan nafas terakhirnya. Ayah, ayah. Saat ini, Moyong berbalik dan berteriak keras. Tanggal 8 September tahun 1945. Setelah bom atom dijatuhkan dari pihak AS, perang agresi Jepang di Asia telah berakhir. Menurut statistik yang tidak lengkap, selama Perang Dunia II, ada lebih dari 700 pekerja Cina, dan lebih dari 1.400 pekerja Korea meninggal secara tragis di pulau kapal perang tersebut. Dan data ini berdasarkan informasi yang diberikan oleh pihak Jepang. Jumlah korban tewas sebenarnya masih belum ditentukan. Di bawah pengaruh kebijakan energi baru Jepang, pada Januari tahun 1974, pulau kapal perang itu secara resmi ditinggalkan. Pada tahun 2009, pemerintah Jepang mendaftar ke UNESCO untuk menempatkan pulau kapal perang dalam daftar warisan budaya dunia. Selama periode peninjauan aplikasi, untuk menutupi sejarah berdarah pulau kapal perang, pemerintah Jepang mempertahankannya sebagai warisan revolusi industri Meiji. Untuk para pekerja yang meninggal di pulau itu, mereka hanya menyebutkannya secara singkat. Pada tahun 2015, permohonan persetujuan disetujui. Battleship Island menjadi objek wisata. Protes besar-besaran telah diadakan di Korea Selatan. Dan untuk berbagai alasan, kita tahu sangat sedikit tentang periode sejarah ini. Pada 2017, sutradara Korea Ryu Seung-won menyutradarai produksi film Hell Island. Biar lebih banyak orang yang memahami sejarah kelam ini. Di akhir film, sinar keemasan dari ledakan bom atom terlihat dari jauh, seperti matahari pagi yang terbit dari cakrawala. Mungkin sebagian orang bisa bersimpati pada dua kota malang Hiroshima dan Nagasaki. Tapi kita tidak boleh lupa, di pulau yang jauh, juga ribuan orang tak bersalah telah kehilangan nyawa mereka. Kebenaran sejarah tidak boleh dilupakan. Mengukir dengan sopan, mempromosikan kemandirian. Terima kasih semuanya telah menonton videonya. Sampai jumpa lagi.